Sebelum kalian menonton video ini, ada baiknya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Ayo cepat-cepat tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Udah ya. Let's go. Halo semeton, kembali lagi bersama saya Arya. Di video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang tayangan jalan. Jadi banyak dari teman-teman semua yang menginginkan saya untuk membahas sedikit tentang layangan jangan, mulai dari proses pengukuran, pemasangan, dan pengikatannya supaya menjadi bentuk model yang sangat bagus lah, lebih yang kekinian gitu dibilangnya. Jadi kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tips-tipsnya, dan teman-teman tolong diperhatikan sekali, bila perlu jangan sampai men-skip video ini ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, komen dan share, dan jangan lupa menghidupkan lonceng notifikasi ya. Baik, kita langsung saja ke video ya. Kita simak dengan perlahan-lahan. Nah, sebetul di sini kan sudah saya siapkan rangka layangan jangan. Ini ukurannya 120 cm. Nah, jadi untuk menentukan lebar dari ini sampai sini itu kita gunakan setengah dari lengkukan ini yang belum ditekuk ya. Ini batang ini yang belum ditekuk, setengahnya batang besar. Saya sisakan kurang lebih 30 cm untuk kondonya tadi, kepalanya. Jadi 120 setengahnya itu 60 ya. 60 itu saya tidak memasukkan 60 sekali waktu ini, jadi saya turunkan lagi menjadi 50. Coba kita ukur mendekat 50. Tetap 60. Oke. Tetap menggunakan 60. Jadi terserah kalian ya, kalian bisa menggunakan 50, 60, 70, tergantung ini membentuk bodi kecupnya. Saya gunakan setengahnya. Untuk kibulnya ini kan ada batas nih. Ini betang besarnya ini kita ke depan, jadi ini fungsinya untuk untuk pengungsi buangannya. Jadi panjang kibul ini saya gunakan panjang batang besarnya. Batang besar 60, besar pecukannya. Nah, di sini saya di bagian kibulnya saya agak lebih panjang ya, karena saya lebih suka jangan itu kibulnya lebih panjang. Jadi di sini saya gunakan 80 cm. Hampir 80, lumayan panjang ini. Dan untuk lebarnya itu 105. Jadi di sini tuh fungsinya bagian tengah ini lebih panjang. Kenapa? Karena ini saya mencari lekukannya ini menekuk sekali ya, seperti setengah lingkaran itu kurang lebih 45 derajat bisa dibilang begitu ya. Dan di sini kurang ya untuk bagian pengunci ekornya. Nah, untuk menyesuaikannya ini bangkiang ini kita bisa sesuaikan dengan kundu. Jika kalian sudah punya kundu, kalian sesuaikan dengan batas kundu di sini. Jika tidak, kalian bisa membuatnya, menyesuaikan saja, karena selera orang itu pasti berbeda-beda. Nah, untuk kibul yang keempat ini saya gunakan 84 cm, dan yang paling luarnya itu 80 cm, berkisaran 80 semuanya. Nah, ini batang besar ini kan sampai kepala ini kurang lebih 1 meter, 100 cm. Nah, ini
menurut saya ini sudah sempurna sekali ya. Dan tips buat kalian ini untuk mengikat supaya ini lurus. Jika kan kebanyakan orang tuh membuat pecuan tuh pasti rata-rata menjadi bulat gitu ya, agak-agak bulat gitu jadinya. Di sini saya pertama itu saya menjerut tuh mencari bagian samping itu. Ini dulu saya cari. Ini biarkan dulu masih ada ngat-ngat atau bisa dibilang masih tajam gitulah. Sama juga yang di atas seperti ini. Cari bagian samping, setelah itu baru kita rapikan yang di bagian tengah itu. Bagian tengah pecukannya. Setelah semua dapat, kemungkinan hasilnya belum sempurna ya, pasti agak rada-rada seperti lingkaran itu juga bisa dibilang. Saya menambahnya lagi ya. Ada 2 batang, saya tambah lagi supaya lurus. Ini juga sama yang di atas. Nah, setelah itu pada masang pecukannya itu kalian pasang dulu pecukannya, tapi jangan diikat bagian sisi-sisinya ini. Karena apa? Nanti sudah pertama kalian sudah mengikat bagian bawah dan atasnya, kalian cari dulu bentuknya. Jika sudah dapat bentuknya, jangan diikat dulu, pasang dulu kibulnya. Karena fungsinya itu supaya ini tidak naik tidak turun gitu lagi. Misalkan yang tekuk ngikatnya ini untuk fungsi juga membuat lurus seperti ini ya, pengunci lurus ini. Setelah itu baru kita ikat ininya dan dapat hasilnya seperti ini. Dan untuk kibulnya juga seperti layangan BB itu kita ikat ini di sini ikatnya, dan di sini satu kunci juga dia. Untuk yang di atas itu seperti ini. Nah, di sini kan saya menggunakan teknik gundul penonton atau bongkar pasang. Jadi maaf ya, ini agak jelek gundul lama soalnya. Jadi tinggal saya ginikan saja. Nanti diikat di sini dan di sini di bawah. Jadilah layangan jangkar. Dan untuk mukupnya itu pun kita bisa, pertama jika kalian menggunakan plastik, umumnya plastik tebal pasti kan ya, lilitkan dulu di sini buat kita memanjang itu, lilitkan pada rangka-rangka ini, rangka pinggirnya saja. Setelah itu untuk pecokannya ini full. Untuk kibulnya ini kita lilitkan bagian pinggirnya saja, pinggir-pinggir ini sampai penuh. Lalu untuk menutup pecuknya kita tinggal taruh plastiknya, tempel pada bagian ini, tempel saja, pasti langsung ngekat karena sudah ada plastik di batangnya, pasti kenyang atau bisa bilang leser gitu lah, pasti bagus hasilnya. Nah, untuk banyak juga yang bertanya untuk menentukan lebar ini lebar kibul ini apakah sama dengan batang pecukannya ini. Jawabannya adalah 3/4 dari batang pecukan. Jika terlalu kecil, tambah lagi 10-20 cm saja. Dan untuk lebarnya mau gelombang itu, kalau menurut saya sih mencari ini supaya lengkungannya itu benar-benar melengkung, dan lebar itu melebihi dari lebar kibul ini, lebih lagi dari 5 cm per 10 cm gitu. Dan pinggiran lebar itu harus dipil-pil. Artinya pil-pil itu plastik itu dilipat lagi, habis itu ditempel lagi supaya berat pinggir itu, jadi waktu terbang itu kan pinggirnya tetap lurus, yang di tengah aja gelombang gitu. Nah, jadi sekian dulu, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saya lewat komentar atau via Instagram di sini ya, Instagram ini. Nah, jadi ini rangka ini adalah real buatan saya sendiri, hasil karya tangan saya sendiri. Dan yang dulu saya pernah buat yang knockdown yang 2 meter itu, yang di sini ya
itu hasilnya di atas. Belum pernah saya coba karena belum punya ekor. Nah, sekian dulu video dari saya ya. Nah, semeton itu tadi video dari saya. Jadi kesimpulannya itu membuat layangan janggan itu susah-susah gampang. Cuma kita harus tahu saja trik dan teknik-teknik membuatnya dan pengukuran juga. Jadi kalau menurut saya tuh layangan jika sudah berekor itu pasti akan naik. Jika aja masih misalnya guntingan atau yang gitu bahasanya, sama saja ekornya, panjangin lagi dan usahakan lebih berat sedikit. Dan juga pada bagian kepala itu ditambahkan pel atau apa, payasan semacamnya. Nah, jadi pasti akan terbang ya. Jadi untuk layangan janggan kali ini adalah bersifat permanen, cuma kena down pada kondonya saja. Mungkin kalian bisa membuatnya di rumah. Jangan tadi menyekip video saya, pasti kalian bisa membuatnya. Ya, sekian video dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa DM atau komentar di bawah, atau DM saya di via Instagram di sini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.